Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kajian ini juga, mari kita sama-sama untuk menambah barokah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan selawat burdah, selawat yang ada di dalam hizb, yaitu Maula ya salli wa sallim daiman abada. Itu yang dikarang oleh ulama besar Imam Hasan Al-Basri. Yang mengarang beliau itu adalah selawat yang dikarang oleh Imam Busiri, bukan Hasan Basri, tapi yang mengarang selawat burdah itu adalah Imam Busiri, yaitu Maula ya salli wa sallim daiman abadan. Kita sama-sama berselawat, mari kita mulai. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli selawat Maula ya salli wa sallim daiman abada yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Imam Busiri, bukan Busairi tapi Imam Busiri. Selawat itu dinamakan dengan selawat burdah. Burdah artinya selendang. Imam Busiri ketika mengarang selawat ini, beliau dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi beliau sempat menulis selawat karena saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Sambil dia duduk tidak bisa bergerak, hanya tangannya saja yang digerakkan, kemudian mengambil pulpen mengarang selawat ini, Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kemudian beliau tertidur ketika mengarang selawat ini. Di tengah-tengah tidurnya beliau bermimpi, datanglah baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengalungkan sorbannya yang warnanya hijau. Dikalungkan sorban Rasulullah SAW kepada Imam Busiri, sehingga pada saat itulah Imam Busiri terbangun. Pas bangun-bangunnya Imam Busiri langsung sehat dari penyakitnya, bisa berjalan karena berkat berselawat, mengarang selawat karena cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga selawat itulah yang dinamakan dengan selawat burdah. Selawat burdah, selawat burdah itu artinya selendang baginda Nabi yang dikalungkan kepada Imam Busiri di tengah-tengah tidurnya, sehingga bangunlah, kemudian penyakitnya sembuh, langsung bisa berjalan. Anak-anakku sekalian, kajian kita malam ini
yaitu kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di dalam kitab ini diceritakan tentang ada seorang ulama besar, ulama terkemuka, seorang imam besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini beliau dilahirkan di Madinah, kemudian beliau pindah di saat umur 14 tahun, beliau pindah ke Basrah. Makanya beliau dikasih nama Imam Hasan Al-Basri. Sebenarnya Hasan, Abul Hasan, itu saja namanya. Tetapi karena daerahnya disebut Al-Basri, makanya dikasih nama Imam Hasan Al-Basri. Disebut nama daerahnya, berasal dari Basrah. Kalau berasal dari Basrah, maka Al-Basri. Kalau daerahnya berasal dari Yaman, namanya Al-Yamani. Kalau dia berasal dari Mekah, Al-Makki. Kalau dia berasal dari Madinah, Al-Madani. Nah, kalau di Mekah, Al-Makki. Sama seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Nah, gitu, Al-Makki. Berasal dari Madinah, Al-Madani. Berasal dari Basrah, Al-Basri. Kemudian kalau dia berasal dari Sumbawa, As-Sumbawi. Gitu ya. As-Sumbawi. Makanya ada ulama besarnya Sumbawa yang terkenal, namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Syekh Zainuddin As-Sumbawi itu dipampangkan di depan Madrasah As-Saulatiyah, madrasah tertua di kota Makkah. Beliau ada namanya di urutan terakhir, itu namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Ini langsung dikasih tahu saya dengan teman saya yang belajar di Madrasah As-Saulatiyah. Ternyata ada ulama Sumbawa yang terkenal di Timur Tengah, namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi. Makanya ditambah namanya di daerah ini, namanya Syekh Zainuddin As-Sumbawi At-Tepali, berasal dari Tepal. Jadi itu ulamanya Sumbawa itu. Kalau ulama kita pendiri Nahdlatul Wathon itu dikenal di Timur Tengah itu namanya Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani. Kalau di Lombok itu dikenal Al-Pansauri. Kalau di Timur Tengah itu beliau dipanggil Zainuddin Al-Ampenan. Ampenan berasal dari Ampenan, NTB, Nusa Tenggara Barat. Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Ampenan. Gitu. Kalau di Pancor, nah di Lombok dikenal dengan Al-Pansauri. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Pansauri. Nah, itu ulama kita. Jadi pendiri Nahdlatul Wathon. Jadi ulama terkenal. Disebut nama daerahnya. Makanya di sini Imam Hasan Al-Basri. Makanya diceritakan di dalam kitab ini, Imam Hasan Al-Basri ini beliau pernah diasuh oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri baginda Rasulullah SAW. Nama bapaknya Imam Hasan Al-Basri ini adalah Yasar, budaknya Zaid bin Sabit yang telah dimerdekakan. Kemudian nama ibunya Imam Hasan Al-Basri ini adalah Khairah. Khairah, budaknya Ummu Salamah yang telah dimerdekakan. Makanya jadi Imam Hasan Al-Basri ini adalah termasuk ulama yang hidup di zaman tabi'in, zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, baru zaman tabi'in. Yang pernah berjumpa dengan Nabi disebut dengan sahabat. Yang pernah berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Makanya Imam Hasan Al-Basri ini banyak berguru di para sahabat baginda Rasulullah SAW.
Makanya di dalam kitab ini Imam Hasan Al-Basri telah bercerita, beliau mengatakan di sini, annam ra'atan kanat tu'adzibu fi qabriha. Sesungguhnya ada seorang wanita yang diazab, disiksa di dalam kuburnya. Nah, ini cerita. Ada seorang bercerita kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa ada seorang wanita, jadi seorang perempuan yang disiksa di dalam kuburnya. Ini seorang yang bercerita ini adalah dia melihat dalam mimpinya. Kemudian summa ra'aitu ba'da dzalik, kemudian saya telah melihat setelah itu, katanya, wahya fin na'im, dia mendapatkan nikmat kebahagiaan dalam kubur itu. Setelah disiksa, dia mendapatkan nikmat kubur, kebahagiaan di alam kubur itu. Sehingga penasaran, ditanyalah, qila laha ma sababu dzalika. Dia katakan padanya, apa penyebabnya wanita itu yang disiksa, setelah itu dia mendapatkan bahagia, nikmat di dalam kuburnya. Kemudian faqalat, perempuan itu menjawab, marra bina rajulun, ada seorang yang telah melewati kuburan kami, katanya. Ada seorang yang telah lewat di kuburan kami. Kemudian faqara al-Fatihah, sempat orang itu membaca Fatihah. Wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhdiya dzalika lana kana fil maqbarah, dan dihadiahkan bacaan Fatihah itu dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan kepada isi kubur itu, termasuk wanita yang disiksa tadi itu. Sedangkan yang ada di dalam kubur itu, katanya, khamsumi'atin wasittuna rajulan, ada 560 orang, katanya, bil azabi, disiksa di alam kubur itu. Apa yang terjadi, anak-anak sekalian, di cerita ini, sambungan cerita ini, dia, kemudian datanglah seruan, ada panggilan. Dia, ada panggilan, seruan, irfa'u al-azab anhum bi barakati salati hadzal rajul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan azab itu, diangkat azab itu, dihilangkan azab itu kepada orang yang ada di isi kuburan itu, yang sebanyak 560 orang itu dibebaskan dari azab kubur bi barakati salati hadzal rajul 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah dia berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi dengan bacaan Fatihah, kemudian dia membaca selawat, kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, termasuk wanita itu, maka dia bebas dari azab kubur dan dia mendapatkan nikmat di alam kubur itu. Apa kesimpulannya, anak-anak sekalian? Apa kesimpulannya? Bahwa dengan hadiah, dengan kita membaca Fatihah, membaca selawat kepada keluarga kita, kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita, baik yang masih hidup, itu juga akan diberikan keringanan, apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh sebab itulah, jadi santriwati semuanya jadi harus rajin mengingat orang tua, rajin berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi, lebih-lebih kita perbanyak selawat Nahdlatul yang ada di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Perbanyak selawat Nahdlatul. Kalau kita mau ujian, perbanyak selawat Nahdlatul. Apapun yang kita laksanakan, kita awali dengan bacaan selawatun Nahdlatul. Dan setiap doa
doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu adalah mahjubun, masih tertutup doa itu, belum dibuka tabirnya itu, hatta yusolli ala nabi, sebelum dia membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik semua kalau berdoa maka awali dengan pujian kepada Allah SWT, kemudian berselawat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baru kita doa apa yang kita hajatkan. Jadi itulah tata cara kita berdoa. Kita awali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru apa yang menjadi hajat kita, doa kita, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Itulah kelebihannya sholat. Makanya oleh sebab itu jangan ada yang wah bagaimana selawat bisa enggak, atau Fatihah yang kita baca bisa enggak nyampe. Semuanya para ulama sepakat bahwa semua bacaan kita, baik itu selawat maupun Fatihah, doa, qiraah kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, istighfar kita, semuanya itu akan nyampe usulus thawab. Jadi akan nyampe pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dari murid dari Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa waqad yanqati'u anhu al-azab bidu'ain wastighfarin wasadaqatin wasawabi hajjin wa qira'atin yattasilu ilai min aqaribihim. Jadi sungguhnya terputus, terhenti malaikat mungkar nakir itu bertanya dalam kubur dengan sebab bidu'ain, dengan sebab doa anak-anaknya, doa keluarganya, kemudian wasadaqatin, dan sedekah yang pernah dikeluarkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, maupun sedekah yang dikeluarkan ketika dia masih hidup, atau dia disedekahkan oleh anaknya, oleh keluarganya, diniatkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka itu juga bisa membantu nafsaniyah, ruhnya, ketika dia berada di alam barzakh. Sedekah, kemudian wastighfarin, kita beristighfar, mohonkan ampun, kemudian qiraatin, kita membacakan Al-Quran, yang dibacakan, yang dihadiahkan kepada orang yang sudah mendahului kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wa'in khatimul Quran, jika mampu kalian hatamkan Al-Quran semuanya. Kalau tidak mampu, kalau tidak bisa hatamkan Al-Quran, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu minimal membaca surat Al-Fatihah, membaca Ummul Kitab, yaitu bacaan Fatihah. Jadi makanya ada setiap kita berdoa, kita awali dengan Fatihah, kemudian kita akhiri dengan Fatihah, dengan cara kita pujian, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, jadi cerita ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini banyak cerita-cerita yang sangat bermanfaat untuk kita yang masih hidup di atas dunia ini. Terutama inilah gambaran bahwa betapa besarnya keutamaan orang yang membaca sholawat dan membaca Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik itu adalah orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Abdullah bin Umar, terakhir Abdullah bin Umar, Ani bin Umar yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisu wa asri'u bihi ila qabr. Jadi Abdullah bin Umar dia berkata bahwa saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ahadukum,
apabila ada yang meninggal dunia salah seorang di antara kalian, fala tahbisu, jangan engkau tahan jenazahnya, segera kuburkan. Wa asri'u bihi ila qabri, segera makamkan dia. Wal yaqra, dan bacakan inda ra'sihi, di sisi kepalanya, di dekat kepalanya itu, bi Fatihatil Kitab. Apa maksudnya Fatihatul Kitab itu? Bacaan surat Al-Fatihah. Kemudian wa inda rijlaihi, kemudian di sisi kakinya, kedua kakinya itu, di bawah kakinya itu bacakan bi khatimatil Baqarah fi qabrihi, akhir daripada surat Al-Baqarah, ya, dibacakan di kuburnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Itulah sampai akhirnya, akhir surat Al-Baqarah kita bacakan. Jadi itulah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu bukti bahwa bisa kita membaca Al-Fatihah dan kita bacakan Al-Quran, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itulah kisah ini, anak-anakku sekalian, mari kita jangan sampai kita lupa kepada orang tua kita. Lebih-lebih kalian yang masih sedang belajar, kita yang masih hidup ini, jangan sampai melupakan orang tua kita dengan cara kita mendoakannya, dengan cara kita setiap kita berdoa, setiap selesai sholat kita hadiahkan Ummul Kitab, minimal kita bacakan Fatihah kepada orang tua kita. Insya Allah itu dengan cara ingat itu saja, itu sudah bahwa bukti kita itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi itulah kisah kajian kita pada malam ini, adalah kajian tentang cerita yang terdapat dalam kitab Tazkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab As-Sa'lani yang diceritakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Demikian anak-anakku sekalian, semoga ada barokah dan manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Marilah kita akhiri dengan berselawat Maulaya Shal 3 kali, lagi sekali kita ulangi supaya mendapatkan berkah Allah SWT. Mari kita sama-sama Maulaya Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya Shalli wa sallim daiman habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtarim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Demikianlah, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi